Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala beri kita nikmat bisa kumpul lagi istiqomah cari ilmu. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah selama-lamanya sampai nanti meninggal husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Sahabatku dimanapun antum berada, terkhusus sahabat-sahabat saya yang berada di Majlis Ar-Raudhah pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang sederhana tapi sangat penting, ya, sederhana tapi sangat penting, tentang rumah yang bercahaya. Ya, rumah yang bercahaya. Ada satu istilah dalam bahasa Inggris kalau saya enggak salah. Ya, it's a home, not a house. Kalau enggak salah, mungkin banyak salahnya ya. Namanya juga Habib Novel, suruh ngomong bahasa Inggris. Ini adalah rumah dalam tanda petik, bukan sebuah bangunan yang bernama rumah. Jadi ada home, ada house, itu kalau bahasa Inggris. Jadi ada yang namanya rumah, ada yang namanya suatu bangunan disebut rumah. Nah ini banyak akhir zaman ini bangunannya mau megah, mau enggak megah disebut rumah. Tapi ternyata ia tidak bisa menjadi rumah. Ternyata ia tidak bisa menjadi rumah. Rumah itu bagaimana? Tempat kita kembali untuk istirahat. Tempat kita kembali untuk melepas lelah. Tempat kita duduk bersendaguro bersama orang-orang yang tinggal bersama kita. Tempat kita ya untuk betul-betul merasakan nikmatnya hidup. Itulah namanya rumah. Makanya dikatakan enggak ada yang lebih baik di jagat raya ini, di muka bumi ini seperti rumahnya Allah. Seperti rumahnya Allah. Apa itu? Masjid. Ya, masjid adalah rumahnya Allah. Tempat kalau kita pengen berkomunikasi secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita. Ya, tempat kita. Kalau pengen beribadah secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan bangunan yang namanya rumah yang kita tinggali betul-betul menjadi rumah. Kalau berada di dalamnya, gak pengen keluar. Ini saya rasa ibu-ibu sudah mengalaminya ini. Kalau udah di rumah gak pengen keluar ya Bu ya. Insya Allah begitu ya. Kecuali yang begitu. Ya, kecuali yang begitu. Kalau sudah ada di rumah, gak pengen cari tempat lain. Baiti jannati, istilah yang populer, yang menjadi ucapan para sahabat dan para ulama. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Jadi kalau udah di surga pengen keluar enggak? Enggak. Makanya kadang kita itu aneh. Kadang kita itu aneh. Katanya sudah di surga, tapi kok pengen keluar. Kalau di rumah duduk,
Mohon maaf, itu yang bagian belakang manusia di tengah-tengah ini namanya apa ini? Ini loh, yang kita suka duduk namanya apa ini? Mau ngomong kan nggak enak ya. Mohon maaf ya, pantatnya seperti dikasih api itu. Jadi mau duduk, loncat. Ya, seperti di tempatnya pantatnya duduk ada pakunya. Jadi dia pengen segera bangun. Kepanasan, gak kuat kalau di rumah. Pengennya loncat, keluar terus. Ada enggak yang model begitu? Ada. Sebaliknya, ada orang yang kalau udah di rumah, gak pengen kemana-mana. Kenapa kamu kok gak pengen ke mall? Kenapa kamu gak pengen pergi ke sana, gak pengen pergi ke sini? Dia jawab, baiti jannati. Aku udah menemukan surgaku di rumahku. Kenapa aku harus cari surga yang lain? Kenapa harus cari itu? Ya sesekali dia keluar, betul. Tapi dia merasakan nyaman tinggal di rumahnya. Bukan bangunannya, bukan desain interiornya, bukan barang-barang yang ditaruh di dalam rumah. Tapi rumah itu menjadi nyaman untuknya karena sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mohon maaf pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, bapak-bapak sekalian, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, saya mau nanya boleh? Boleh ya? Orang sekarang tuh kalau ngukur rumah dari bentuknya atau dari nyamannya? Desainnya, betul ya? Ukurannya, betul? Terus warna catnya, benar. Jadi misalnya ada istri, diajak tinggal di rumah luasnya 500 meter. Sama diajak di rumah ngekos 3x3. Kira-kira istrinya pilih mana? Jujur mawon. 500 meter. Kalau udah tinggal di 500 meter, pasti ada kebutuhan tambahan. Minta teman yang bantu untuk bersihkan. 500 meter. Setelah tinggal di rumah 500 meter, lihat jalan-jalan pergi rumah tetangga 1000 meter. Pengen punya enggak? Pengen. Sudah punya tempat tidur bagus, main ke rumah temannya, loh kok kasurnya lebih enak, ranjangnya lebih enak, pengen punya enggak? Pengen. Ini manusia. Jadi nyamannya itu dengan apa yang dirasakan oleh mata, dirasakan oleh telinga, dirasakan oleh fisiknya, bukan oleh ruhnya. Bukan oleh rohnya. Sehingga kalau matanya melihat sesuatu yang dia anggap kecil, dia merasa sempit. Kalau badannya merasakan sesuatu yang dirasa keras, dia merasa sakit. Tidur kok sakit semua. Sementara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumahnya berdiri langsung nyentuh kepalanya ke atapnya, nyamannya luar biasa. Sementara sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di lantai, yang lantainya itu pasir setiap hari, nyamannya luar biasa. Sementara gurunya para sahabat, pemimpinnya para sahabat, dan pemimpinnya kita semua, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidur ranjangnya itu, tempat tidurnya, alasnya itu, kasurnya itu, isinya pelepah kurma, sehingga membekas di pipi Nabi Muhammad SAW.
tapi beliau merasakan nyamannya luar biasa. Why? Kenapa? Begitu berbeda kita yang mendapatkan kenyamanan fisik yang lebih dari sahabat, lebih dari kehidupan di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bisa merasakan kenyamanan di rumahnya sendiri. Ding, 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 ding. Ya. Why? Apa yang salah? Ya, apa yang salah? Makanya sekarang ini kita perlu meriset diri kita sehingga hidup itu enak. Yang namanya enak, gak perlu rumah besar. Yang namanya nyaman, gak perlu interior yang luar biasa. Meskipun kalau rumahnya besar, manfaatnya banyak, ya insya Allah nambahnya nyaman. Kalau interiornya bagus, ya itu nambahnya nyaman. Tapi nyamannya enggak bergantung sama semua itu. Bukan itu. Ya bukan itu. Nah ini akan kita bahas. Gimana menjadikan rumah mungilmu menjadi surgamu. Apalagi rumahnya besar 5.000 meter, Majlis Ar-Raudhah. Nah ini teman-teman sudah tinggal di Majlis Ar-Raudhah, nih Ustaz Izniyah, tinggal di Majlis Ar-Raudhah. Pusing. Kebesaran Bib. Nyapunya repot. Iya, nyapunya repot. Pondok pesantren Majlis kan besar. Akhirnya pilih apa? Ya tinggalnya di kamar yang kecil. Lebih nyaman tinggal di kamar yang kecil. Daripada ya tinggal di kamar yang besar. Mana kamar yang besar? Musola. Gede kan musolanya ini. Musola. Lantai 3 besar. Kamar yang kecil bisa menemukan kenyamanan di situ. Abang becak. Masya Allah, becakku rumahku. Betul ya? Becakku rumahku. Kok Abe bisa bilang begitu? Saya sering ketemu, tidurnya itu di mana di becak. Becaknya cukup dikerukupi dengan sarung sebagai selimut. Tidurnya, Masya Allah, nyamannya mengalahkan mungkin yang rumahnya mewah. Ikhwani rahimakumullah. Kenyamanan itu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih. Dan Allah letakkan nyaman itu di dalam hati. Letaknya nyaman di sini. Nah, bagaimana rumah itu bisa jadi nyaman? Kalau rumah itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kalau enggak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala rumahnya, maka Allah tidak akan memberikan kenyamanan. Contoh, rumah kok penghuninya tiap hari isinya ghibah namimah. Ngobrolnya ngerasani. Ngobrolnya mencela orang. Ngobrolnya menghina orang. Ngobrolnya merendahkan orang. Ngobrolnya ngucapkan keburukan orang. Ini sesuai perintah Allah enggak ini? Enggak. Tempat dalam sebuah hadis disebutkan sahih. Kalau seseorang duduk di suatu tempat, kemudian di tempat itu dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya itu akan menjadi penyesalan. Di riwayat yang lain, nanti dia bangun aromanya lebih busuk daripada aroma bangkai. Berarti tempatnya aromanya apa itu? Kalau dia bangun lebih busuk dari aroma bangkai, berarti tempatnya itu aromanya busuknya luar biasa. Kalau itu tidak dibuat zikir, ini enggak nyebut ngerasani, gunjing, enggak loh ya. Duduknya enggak zikir. Bayangkan kalau duduknya itu menggunjing orang, mencela orang, Masya Allah nyebutkan keburukan orang, jelek-jelekan orang. Kira-kira tempat yang diduduki itu aromanya seperti apa itu?
Lah kalau udah seperti itu, apakah bisa rumah yang penghuninya begitu menjadi nyaman? Ya enggak nyaman. Sehingga apa? Kalau di rumah bawaannya itu pengen keluar. Bukan keluar cari nafkah loh, bukan, lain. Keluar enggak betah. Yuk keluar yuk, yuk keluar yuk, yuk keluar yuk. Enggak betah tinggal di rumah. Dan kalau sudah di rumah, bawaannya emosi. Sudah di rumah, pikirannya nggak bisa tenang. Kenapa? Karena rumahnya tidak sesuai yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, maka untuk menjadikan rumah kita betul-betul nyaman, nomor satu syaratnya adalah dizikiri. Rumahnya dizikiri. Kalau rumahnya enggak dizikiri, enggak akan pernah nyaman. Makanya umat Islam di Indonesia pada umumnya, saya katakan pada umumnya karena enggak semuanya. Ya, pada umumnya. Kalau jenengan warga NU secara organisasi maupun tidak masuk dalam organisasi, tetapi amaliyahnya amaliyah Nahdlatul Ulama, atau jenengan bergaul dengan para habaib dan para kiai, maka setiap kali pindah rumah, langkah awalnya di rumah itu adalah dua hal yang dilakukan, dan semuanya adalah dizikiri. Apa itu? Dibacakan maulid dan dibuat majelis khatmul Quran. Dikumpulkan orang untuk menghatamkan Al-Quran, dikumpulkan orang untuk dibacakan maulid, dibacakan sholawat di dalamnya. Orang yang nggak paham, nanya, mana dalilnya itu? Pindah rumah, kok pakai disolawati? Pindah rumah, kok pakai dibacakan Al-Quran? Dalilnya adalah bukan cuma pindah rumah, artinya memang rumah itu harus dibegitukan. Nah, pertama kali masuk ya langkahnya adalah memakmurkan rumah dengan zikir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan rumah yang di dalamnya itu disebut nama Allah dengan rumah yang di dalamnya tidak disebut nama Allah seperti permisalan al-hayyi wal mayyit, seperti yang sudah pernah kita bahas. Seperti permisalan orang hidup dibandingkan mayat. Jadi kalau orang hidup itu ya umumnya kan diajak duduk menyenangkan. Ya, ditemani orang hidup itu menyenangkan. Betul atau betul? Tapi kalau ditemani mayat, ngomong menyenangkan. Nanti saya minta tolong sama teman-teman yang punya rumah sakit, itu teman saya ada yang bilang kalau ditemani mayat menyenangkan. Saya titip ya 2 hari biar di kamar mayat. Untuk uji nyalinya. Menyenangkan enggak kira-kira gitu. Ini permisalan yang sangat jelas dari Nabi Muhammad SAW. Seperti orang hidup dengan mayat. Orang hidup itu membawa keceriaan. Mayat itu ya horor ya. Rasanya gitu ya. Rasanya begitu. Normal manusia. Normalnya manusia, ada sesuatu kalau di dekat mayat. Ini mayat secara umum loh ya. Lain kalau mayatnya orang soleh, beda. Itu termasuk yang dikecualikan. Mayatnya orang soleh, kuburannya orang soleh aja beda kok. Jangan kau nggak percaya itu masuk ke pemakamannya Sunan Kalijogo, pemakamannya Sunan Kudus, pemakamannya Sunan Ampel. Itu di dalam kok rasanya nikmatnya luar biasa, nggak ada serem-seremnya. Betul ya? Mau jam 1 malam sendiri di situ ya nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena mayatnya nggak jadi mayat. Ya, lebih hidup daripada yang hidup.
balhum ahya. Mereka itu hidup, kata Allah Ta'ala. Allah yang bilang hidup, berarti lebih-lebih hidupnya daripada orang-orang yang hidup. Jangan kamu samakan dengan pada umumnya mayat. Jelas sampai di sini? Jadi syaratnya biar rumahnya itu nyaman, nomor satu apa? Dizikiri. Makanya awal pindah rumah dibacakan maulid, sholawat, dan khutmul Quran, serta semacamnya. Dan setelah itu berkesinambungan. Harus ada zikir di rumah. Harus ada zikir di rumah. Lah yang terjadi akhir zaman ini, zikir di rumah itu hampir hilang. Dulu saya masih kecil, saya masih ingat, kalau di Kecamatan Pasar Kliwon, ya Kecamatan Pasar Kliwon, itu kalau lewat ke rumahnya warga Pasar Kliwon sini, itu dari rumah itu terdengar kalau maghrib sampai isya itu ya, kita misalnya habis maghrib mau pulang, nanti isya balik, nah itu lewat rumahnya masyarakat terdengar suara Rotibul Haddad dibacakan itu. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu terdengar dari rumah-rumah. Tapi coba jenengan sekarang keliling kampung, maghrib sampai isya, yang terdengar apa? Saya enggak mau suudzon. Ya, buktikan sendiri. Artinya ada sesuatu yang bergeser. Kebiasaan zikir berjamaah di rumah itu sudah mulai hilang. Saya enggak mengatakan enggak berzikir, tapi yang tadinya zikir berjamaah, yang indah itu hilang. Maka rumahnya ya sudah enggak akan nyaman kalau seperti itu. Tempat kumpulnya siapa itu? Kalau rumah enggak dizikiri, tempat kumpulnya siapa? Ya, berarti yang kumpul di situ bukan saya yang ngomong loh tadi ya. Yang ngomong jenengan sendiri ya. Tempat kumpulnya berarti yang di situ. Nah, ikhwani rahimakumullah, dalil berikutnya agar rumah dizikiri, ya termasuk dizikiri itu disolati. Ya disolati. Karena solat adalah zikir. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, solat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi solat sunnah, ya diperintahkan oleh Nabi, jangan di masjid. Solat sunnah itu hendaknya di rumah. Solat sunnah yang di masjid itu hanya dianjurkan ketika bulan suci Ramadan, yaitu solat tarawih. Ya solat tarawih. Lainnya tahajud dan lain sebagainya dianjurkan di rumah. Ba'diyah dan qobliyah itu juga dianjurkan di rumah. Adzan isya misalnya gitu ya, atau adzan zuhur, qobliyah dulu. Kalau emang di pasar, di tokonya, qobliyah di tokonya, biar tokonya ada cahaya sholat. Setelah itu jalan, ya masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian duduk nunggu qomat, kemudian qomat, sholat fardu. Setelah itu ba'diyahnya pulang ke rumah, ba'diyahnya di rumah. Begitu yang sebetulnya itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak sholat sunnah di mana? Di rumah. Tapi ulama mengatakan, lah kalau kamu udah paham kalau pulang nggak bakal sholat, ya udah paham kalau pulang nggak bakal sholat, ya sudah, qobliyah dan ba'diyahnya di masjid saja. Nanti di rumah sholat yang lain. Makanya kalau nyimak pengajian saya sampai tuntas, jangan giliran depan dipotong, ya nanti akhirnya salah paham, akhirnya gagal paham. Lanjut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nasa'i dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
anna Rasulullah SAW qal, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yafirru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Muhammad SAW menyatakan dalam riwayat Muslim, Nasai dan Tirmidzi, jangan jadikan rumahmu seperti pemakaman-pemakaman yang ada. Pemakaman yang ada itu ramai atau sepi? Sepi kan umumnya, kecuali hari ziarah ya. Sepi, sunyi. Jangan jadikan rumahmu itu sunyi dan menakutkan seperti pemakaman. Iya, jangan jadikan rumahmu sunyi dan menakutkan seperti pemakaman. Karena sesungguhnya setan itu akan lari meninggalkan rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, dibacakan surat Al-Baqarah. Di riwayat yang lain, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Setannya akan lari. Artinya apa? Kalau pengen rumahmu enggak seperti kuburan, yang sering dibacakan Al-Quran. Kalau rumahnya sering dibacakan Al-Quran, enggak akan jadi seperti kuburan, rumahnya hidup. Gimana ya, kalau bahasa Jawa itu ada ini kalimat yang pas. Bahasa Indonesianya apa kira-kira, nanti saya tolong dibantu ya. Saya ini sudah lama enggak berbahasa Indonesia soalnya. Ya, seringnya bahasa Jawa kalau urusan begini-begini ya, lebih pas gitu. Suwung itu artinya apa? Hah? Lain, bukan kosong. Sepi, kosong, sunyi, betul ya? Biasanya kalau suwung itu auranya enak atau enggak enak? Enggak enak ya? Kenapa kalau suwung enggak enak? Enggak ada orang. Betul? Enggak ada orang. Kosong, enggak ada kegiatan, senyap, sepi, sunyi. Enggak ada siapa-siapa di situ. Rumahnya suwung. Kalau kita masuk di rumah yang suwung, yang kosong, yang sunyi, yang sepi, rasanya gimana itu? Rumah lama nggak diisi, penghuninya pergi misalnya keluar kota 2 minggu, nggak ada yang ngisi di situ. Terus kita masuk ke sana, rasanya gimana? Enak nggak? Nggak enak. Ada yang merinding, ada yang buat orang merinding juga. Nggak enak rasanya. Lah itu baru rumah. Ditinggalkan penghuninya sekian lama, auranya tidak enak, auranya enggak enak. Nah, jangan jadikan rumahmu seperti itu gitu loh. Jadikan rumahmu itu berenergi, jadikan rumahmu itu punya aura yang positif, yang menyegarkan. Caranya bagaimana? Bacakan Al-Quran. Nah, ini jadi masalah, bacanya cuma Ramadan. Di luar Ramadan nggak ngaji di rumahnya. Makanya pinternya ulama-ulama terdahulu, pinternya ulama-ulama terdahulu, dibuatkan majelis yasinan. Buatkan majelis apa? Yasinan. Yang nggak paham, nanya lagi, mana dalilnya? Kanjeng Nabi nggak pernah ngajari yasinan, Masya Allah. Diajak masyarakat untuk keliling baca surat Yasin, dari satu rumah pindah ke rumah yang lain. Biar apa? Biar rumah-rumahnya masyarakat satu kampung itu setiap hari terdengung suara Al-Quran. Kalau yang baca satu aja setannya lari. Nah kalau yang baca Yasinan 50 orang kira-kira bagaimana itu? Bisa dipahami? Wah ini semakin semangat Yasinan kelihatannya ya. Besok buat majelis Yasinan kampung A, dibuat gitu ya. Beb katanya orang usah ngurusin yang katanya. Ini kata Habib Novel. Habib Novel ngomong begini, tadi udah jelaskan apa
hadisnya, simak kajiannya. Jadikan rumahmu ada suara Al-Quran di situ. Lah yang pinter lebih lagi, ya, ini kan nggak semua orang mampu. Dia jadikan rumahnya majelis TPA. Masya Allah, garasinya tiap hari ada pendidikan Al-Quran. Modalnya bagaimana? Dia cari guru ngaji satu, kemudian dia gaji, kemudian dia kumpulkan tetangganya, yuk belajar ngaji di rumah saya. Modal duit nggak seberapa, setan lari dari rumahnya. Masya Allah, cerdas atau nggak cerdas tuh? Cerdas. Nah, itu berkat orang punya ilmu. Ditanya sama orang, kamu kenapa buat TPA? Mungkin dipikir orang muluk-muluk ya. Enggak muluk-muluk dia, biar rumah saya bercahaya. Nah kalau udah rumah itu bercahaya, setan lari, ya dampaknya banyak. Dampaknya banyak. Kita bahas dulu satu-satu ya. Sampai di sini jelas? Gimana caranya biar rumahnya itu jadi bercahaya, nyaman, enak? Dizikiri, disolati, dibacakan Al-Quran. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW yang suaranya sangat merdu. Wa inna asfarul buyuti al-jawf as-sifir min kitabillah. Sesungguhnya rumah yang paling kosong dari kebaikan, rumah yang enggak ada kebaikannya, rumah yang di dalamnya tidak ada kitabullah dibacakan. Enggak ada suara Al-Quran. Itu rumah yang paling rugi, bangkrut. Ya rumahnya bangkrut. Ikhwani rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum mastata'tum." Ini lebih jelas lagi. Ya. Jadikanlah rumah kalian bercahaya semampu kalian. Jadi cahayailah rumah kalian, terangilah rumah kalian semampu kalian. Nah kalau cuma suruh ngecat kan ya gampang ya. Cat semampu kalian gitu. Nah ini jadikan rumah kalian bercahaya semampu kalian. Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahlihi wa yakthuru khairuh. Kata Nabi Muhammad SAW selanjutnya, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, rumah itu akan menjadi luas untuk penghuninya. Jadi enggak sempit rumahnya. Wa yakthuru khairuh, dan kebaikan rumah itu menjadi banyak. Wa tahdhuruhul malaikah, dan para malaikat akan datang ke rumah tersebut. Wa tahjuruhus syayatin, dan setan akan hijrah dari rumah tadi. Setannya hijrah, pindah, menyingkir, pergi, menjauhi rumah tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Wa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran la yadhiqu ala ahlih. Dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, pasti rumah itu akan menjadi sempit untuk penghuni rumahnya. Wa yaqillu khairuh, dan rumah itu akan menjadi sedikit kebaikannya. Wa tahjuruhul malaikah, kebalikannya, malaikat juga akan hijrah, ngungsi, pindah dari rumah tersebut. Wa tahduruhus syayatin, setan-setan akan datang kumpul di rumah itu. Masya Allah. Berarti selama ini kita udah jadikan rumah kita tempat kumpulnya malaikat atau tempat kumpulnya setan ya kira-kira. Makanya suami-suami, kalau istri suka sambat, suka ngeluh, ya oknum istri. Ya para suami, kalau oknum istri itu suka sambat, suka ngeluh. Rumahnya kok sempit ya, rumahnya kok sempit ya, rumahnya kok sempit ya. Jangan dimarahin. Langsung secara sistematis dan tersiasati, ya, ajak tiap hari ngaji bersama. Nanti dia akan berubah sendiri hatinya. Rumahnya kok luas ya. Kanjeng Nabi gak mungkin keliru SAW. Jadi murah atau mahal nih? Gak usah belikan rumah yang besar, gak usah. Ajak ngaji.
Tapi begitu diajak ngaji, rumah itu akan menjadi luas, luas. Menjadi luas itu maknanya banyak. Sempit terasa luas, sempit nanti akhirnya menjadi luas. Allah akan kasih rumah yang lebih luas. Amin. Buktinya Majelis Ar-Raudhah. Tiap Jumat diajak baca Yasin. Betul. Di sini kan tiap Jumat malam diajak baca Yasin. Maghrib sampai Isya tadarus Al-Quran. Dibuat sholawat. Buat ta'alum wa ta'lim. Itu tadinya sempit. 4 kali 5. Berubah jadi 525. Ditambah lagi 1.200. Iya. Ditambah lagi 1.000, tambah lagi 1.000, tambah lagi 1.000. Bahkan sekarang udah loncat sampai lintas daerah dari Solo sampai ke Karanganyar, Tawangmangu. Itu kan ya, tambah luas. Tambah luas. Kenapa? Bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Cintai Al-Quran. Jadikan tempat kamu berada, di situ memang yang kamu cintai adalah suara Al-Quran. Gampang atau susah ini? Gampang, tapi kamu jangan pokil. Pokil itu apa itu? Curang, ya. Apa? Ya, pemenah guyon. Bahasa Sanskerta itu. Bahasa Indonesianya pokil apa? Bukan curang, lebih ada lagi yang pas itu. Licik. Kamu jangan licik. Ya, jangan licik. Terus kamu beli TV besar, sound system gede, ya pakai Spotify, ya YouTube, setel ngaji tiap hari. Kamunya tidak. Sibuk main game. Wah. Bukan seperti itu. Gerakkan lidah kita, keluarga kita untuk membaca Al-Quran. Kalau style Spotify, YouTube dan semacamnya, nggak apa-apa, tapi dengarkan. Ini enggak, dirungokno yora, sibuk nonton tayangan yang lain sambil pakai headset di telinganya. Tonggone ben kebribenen gitu ya, setannya ben pindah gitu ya. Nah, ternyata setannya dia sendiri. Enggak mau dengarkan bacaan Al-Quran. Ini kan naudzubillah min dzalik. Ngaji, ayo. Ya, ayo ngaji. Ayo zikir. Ayo sholawat di rumah kita masing-masing. Kadang-kadang itu kita mirisnya, kita suka ke tempat lain, tapi enggak suka ke tempat kita sendiri. Semangat kalau diajak sholawat di alun-alun, tapi enggak semangat diajak sholawat di kamarnya sendiri. Lu bagus, mau sholawat di alun-alun bagus atau enggak bagus? Bagus. Cuman sayang, alun-alunnya bercahaya, kamarnya gelap gulita. Mestinya bagaimana? Alun-alun disolawati, rumah lebih harus disolawati. Makanya saya sekarang ini, kalau ada orang ngundang saya untuk pengajian, banyak yang belum saya jawab gitu ya. Karena saya itu punya peraturan baru. Peraturannya apa? Satu, pengajiannya kalau tidak di masjid, di rumah. Saya maunya itu. Pengajiannya di masjid atau di rumah. Kalau di kampung bagaimana, Beb? Ya berarti itu di rumah kan ya. Cuman dia paling kan lebar keluar kampung, di rumah. Artinya yang buat acara itu memang rutin punya majelis di rumah. Atau di masjid. Ya, karena kalau di masjid itu lain. Tempat kumpulnya malah malaikat. Yang datang itu ya insya Allah betul-betul niat cari ilmu. Dan adabnya lebih bisa kita atur. Itu kalau saya.
Karena usia udah semakin tua. Ya, usia udah semakin tua. Kalau yang masih muda-muda, oke lah dimanapun silahkan. Kalau seperti saya ini udah tambah umur. Ya, sengaja saya belum semiran biar kelihatan semakin tua. Sesekali biar dirinya sadar dan yang lain sadar juga. Nah, lanjutkan. Dalam hadis yang lain dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli sama' kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ard. Wah ini, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, rumah itu bercahaya. Seperti bintang-bintang di langit bercahaya. Bercahaya bagaimana? Rumah-rumah itu bercahaya menyinari penghuni langit, seperti bintang-bintang bercahaya menyinari penghuni bumi. Berarti cahayanya besar atau kecil? Besar. Gede. Kemarin saya beli teropong. Ya, untuk apa? Tadabbur langit. Ya, tadabbur langit. Karena termasuk diperintahkan kita tuh lihat langit. Melihat keindahan yang ada di langit. Kemudian mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata bintang yang di langit itu kalau dilihat ya indah gitu. Sinarnya sampai ke sini. Nah, terus saya bayangkan kira-kira saya ini kalau dilihat malaikat itu indah enggak ya? Rumah saya kalau dilihat malaikat indah atau tidak? Jangan-jangan peteng dedet. Nah kalau gelap gulita lah mbok teropongnya regane piro gak ketokan betul ya. Yang bisa ditangkap teropong itu yang di langit karena bercahaya. Kalau nggak bercahaya, susah kan ya? Susah ditangkap. Karena yang ditangkap cahayanya. Yang ditangkap adalah cahayanya. Makanya permisalan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini sangat luar biasa. Menyinari langit seperti bintang menyinari bumi, kalau di dalamnya dibacakan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain, itu diceritakan kalau ada orang itu ahlul Quran, ahli Quran, rumahnya itu menjadi bercahaya luar biasa. Kalau ahli Quran tadi meninggal dunia, maka cahaya di rumahnya itu akan padam. Karena yang ngaji nggak ono, berkahnya masih, tapi cahayanya padam. Di situ malaikat yang biasa lihat di langit, karena rumah itu bercahaya, malaikat itu kan ada sif-sifan ya. Malaikat pagi itu nanti dia berakhirnya waktu habis asar. Malaikat malam berakhirnya waktu subuh. Bagaimana malaikat itu dari langit landing ke muka bumi? Ya kan, malaikatnya kan landing ke muka bumi. Dari langit yang jauh, terus sampai ke bumi. Malaikatnya, gimana caranya? Salah satu caranya adalah malaikat melihat titik-titik GPS. Ya, GPS-nya siapa? Rumah-rumah yang di situ ada suara Al-Quran, rumahnya bercahaya. Kal khaymah, rumahnya menjadi seperti kemah yang cahayanya luar biasa. Dilihat malaikat dari langit, itu menjadi petunjuknya malaikat. Itu yang harus kudatangi. Landing ke sana. Nah, setiap malaikat punya tempat landing sendiri. Landingnya di sini, landingnya di sini, landingnya di sini. Nah, kalau penghuni rumah tadi yang biasa ngaji meninggal dunia, malaikatnya kaget, loh tempat landingku kok gak ada? Kok cahayanya gak ada? Berarti yang bersangkutan meninggal dunia. Langsung malaikat mencari di mana jenazahnya akan disolatkan. Sehingga jenazahnya disolatkan oleh malaikat, rohnya dikawal malaikat, diantarkan ke surganya Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah kita ini pengen yang mana ini? Udah tua-tua begini nih mikirnya akhirat gitu. No J6 ya mikir akhirat. Karena yang hidup ini ya mikir akhirat. Akhir kita kan ke sono. Jangan mikir yang di sini, ada kecek ini. Ya, dunia ini ya awakmu nang dunia ki kaya pitik itu loh.
Kayak pitik itu kalau keluar dari kandangnya, cari makanan nyeker-nyeker gitu kan ya, nyeker. Kira-kira kotor atau enggak kotor? Kotor. Ya tetap dapat makanan, tapi banyak hal yang enggak enak. Mau enak di sana. Jadi biar nanti hidupnya di sini enak, jangan seperti pitik, jangan seperti ayam. Enggak usah pakai nyeker-nyeker, tapi tetap nyeker. Gimana caranya? Episode berikutnya. Oh, iya, masuk semua dibahas semalam gitu ya. Sabar. Lanjut. Oh ini belum selesai. Alhamdulillah, 42 menit sudah saya berbicara. Kata netizen, 42 menit daging semuanya. Oh iya, loh ini semua sabda Nabi Muhammad SAW, betul kan ya? Oh haditsnya Rasulullah SAW, saya kan cuma membacakan, betul kan? Menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Menerjemahkan itu memberikan makna yang benar insya Allah sesuai dengan maksud yang berbicara. Nah, lanjutkan. Nah, ini cerita yang sangat menarik ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dijabarkan dalam riwayat Imam Nasai dan riwayat-riwayat yang lain tentang Sayyidina Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu. Siapa? Usaid bin Hudair atau biasa dipanggil Yabna Hudair. Seorang sahabat yang termasuk punya suara merdu. Punya suara merdu. Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu, kalau dalam hadis riwayat Muslim, kana rajulun yaqra'u surat al-kahf wa indahu farsun marbutun bishatanain fataghashadhu sahabah faja'alat taduru wa tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya fadzakara dzalika lah faqala tilka sakinah tanazzalat lil Qur'an rawahu Muslim. Kemudian kalau di riwayat yang lain, ini saya ceritakan saja karena kok dibaca panjang nanti ya, singkatnya gitu. Jadi ada seorang sahabat, di riwayat Muslim tidak disebutkan namanya, tapi kalau kita baca syarah hadisnya, baik tentang Muslim ini atau hadis yang lain, sahabat tadi adalah Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu. Beliau punya rumah kecil, ya punya rumah kecil dan punya anak yang masih balita namanya Yahya. Anak masih balita namanya Yahya. Usaid bin Hudair ini suaranya merdunya luar biasa dan hobinya baca Al-Quran. Ya hobinya baca Al-Quran, jadi udah ngaji itu ya dinikmatinya luar biasa. Seneng sama baca Al-Quran. Suatu malam beliau membaca salah satu surat, ada yang mengatakan di riwayat Muslim surat Al-Kahf, di riwayat yang lain bukan surat Al-Kahfi. Artinya ada surat yang dibaca, ayat Quran yang dibaca. Nah ketika membaca surat Al-Kahfi atau surat yang lain tersebut, ya tiba-tiba kuda yang ada di dekatnya, jadi kudanya itu parkirnya juga di kamarnya gitu ya, karena nggak punya garasi. Ya nggak punya garasi. Dalam syariat Islam itu kan sebetulnya kita itu kan tidak boleh parkir di jalan umum yang mengganggu kepentingan umum. Nggak boleh. Ya, di jalan umum yang mengganggu kepentingan umum, nggak boleh. Jadi kalau punya mobil ya harus punya garasi. Ya kecuali kalau warga mengizinkan. Ya warga mengizinkan, nah itu diizinkan. Tapi kalau nggak diizinkan warga, maka dalam syariat Islam itu tidak boleh. Itu indahnya syariat Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, ini sahabat nggak punya kandang khusus buat kudanya, ya diparkirkan di dalam itu. Nah anaknya lagi tidur balita. Usaidnya bin Hudair tadi baca Al-Quran. Kudanya tiba-tiba meringkik-ringkik, melonjak-lonjak,
loncat kakinya. Ojo ngomong mirip ya. Seperti itu kudanya. Gitu ya. Akhirnya berhenti Usaid bin Khudair. Kalau berhenti ngaji, ya ngawasi kudanya tuh. Ada apa ini kan berhenti. Tenang kudanya, baca lagi, loncat lagi. Akhirnya khawatir nanti anaknya kalau keinjakku kuda. Nah, iseng-iseng gitu mau cari tahu ada apa sebetulnya ya. Ya ada apa sebetulnya. Biasanya kuda itu kan instingnya kuat. Jadi kalau dia meringkik, loncat, ada bahaya akan datang atau ada sesuatu. Maka lihat ke langit. Nah saat itu yang dilihat ada seperti payung, ya, seperti cahaya seperti payung. Mungkin jenengan kalau di film-film itu ya mungkin dari belajar hadis ini. Nah, di film-film itu kan yang namanya pesawatnya alien itu apa itu? Bentuknya apa? Piring terbang, onok lampunya akeh gitu kan ya? Ya bentuknya emang begitu. Dalam hadis ya bentuknya seperti itu. Terus nggak ngomong alien, yoga. Ya, UFO enggak. Sahabat kok. Mendekat. Jadi cahaya itu mendekat. Kalau dibacakan Al-Quran mendekat. Berhenti naik. Tapi karena takut kudanya nanti nginjak anaknya berhenti. Besok paginya kan sholat subuh di masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun mengomentari kisahnya tadi dengan kalimat, ini beberapa hadis saya gabung jadi satu ya. Iqra ya ibn Khudair, Iqra ya ibn Khudair. Jadi Nabi seakan-akan lagi mendengarkan kisah tersebut, seakan-akan Rasul lagi berada malam hari di rumahnya Usaid bin Khudair, ya. Tapi Usaid bin Khudairnya berhenti ngaji, seakan-akan seperti itu. Baca lanjutkan, ojo mandek, lanjutkan tuh. Saking semangatnya Nabi Muhammad SAW mendengar kisah tersebut dan tahu. Kemudian Rasul ngasih tahu, itu yang turun itu malaikat. Yang turun itu malaikat as-sakinah. Malaikat yang khusus untuk majlis ilmu, majlis dzikir. Namanya as-sakinah. Malaikat yang bawa ketenangan. Dia datang karena mendengarkan indahnya suaramu membaca Al-Quran. Kalau kamu terus ngaji, ada lanjutannya. Kalau kamu terus ngaji, terus membaca ayat Al-Quran tersebut dengan suara yang merdu, malaikat datang, maka Rasul mengakhiri, walau qara'ta la'asbanna suyanduruna ilaihim. Kalau kamu terus ngaji, maka besok pagi-pagi seperti ini, masyarakat akan bisa melihat malaikat berada di jalanan tadi itu. Bisa kelihatan oleh manusia dengan kasat mata. Masya Allah. Tapi ngaji ini sing penak. Wis suarane gak penak, bengak-bengok. Ya malaikatnya ya datang, tapi ya malaikatnya kurang bersemangat ya kalau suaranya enggak bagus. Sebetulnya setiap orang kan punya suara bagus. Asal mau belajar. Nada yang sesuai. Ya, yang sesuai dengan bacaannya. Tapi bagus tuh bukan bagus cuman didengar telinga. Bagus secara rohani. Nah, dan juga suara yang merdu itu akan membuat Nabi Muhammad SAW ikut mendengarkan. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu itu membaca Al-Quran di rumahnya, seorang sahabat yang suaranya merdu, baca Al-Quran di rumahnya, dan ngumpulkan tetangga-tetangganya, teman-temannya, yuk, semaan kalau bahasa Jawanya, semaan. Satu baca, yang lain hanya mendengarkan. Ayo, saya mau ngaji, kumpulkan. Nah itu yang datang semakin hari semakin banyak. Ya, semakin hari semakin banyak. Ada yang lapor pada Nabi Muhammad SAW. Abu Musa al-Ash'ari, ya buat sesuatu ya Rasulullah. Apa? Kumpulkan orang, terus dia bacakan Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, kalau begitu,
antarkan saya ke rumahnya Abu Musa, tapi saya mau duduk di kejauhan yang orang nggak tahu kalau saya hadir. Ya, jangan sampai ada yang tahu kalau saya hadir. Bisa Rasulullah, siap gitu. Berangkat malam-malam. Ya malam-malam berangkat. Jadi acaranya kapan tuh? Malam hari di rumah. Ya malam hari di rumah, bukan di masjid. Kenapa? Karena perintah Nabi Muhammad SAW, jadikan rumahmu itu jangan seperti kuburan. Maka tanpa Abu Musa lagi baca radhiyallahu anhu, Rasul mendengarkan dari jauh. Saking nikmatnya, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Saking nikmatnya suara Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sampai akhirnya duduknya lama. Padahal malam itu giliran tidur di rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya sampai Nabi seakan-akan ya dalam tanda kutip lupa waktu gitu ya. Saking asyiknya nih. Al-Quran ya Al-Quran suaranya merdu. Nah terus Nabi SAW segera pulang. Ya segera pulang. Ditanya sama Sayyidatuna Aisyah. Ini kok keluar sampai larut malam kemana gitu. Nanya. Sampai larut malam kemana? Ke rumahnya Abu Musa. Dia baca Al-Quran, aku senang di umatku ada seseorang yang diberi keindahan suara seperti suaranya Nabi Dawud alaihissalam. Diberi keindahan suara seperti suaranya Nabi Dawud alaihissalam. Nah itu besoknya dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ngomong sama Abu Musa, tadi malam saya dengarkan suaramu. Ya, kamu dikasih suaranya Nabi Dawud, dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Artinya bagus, lanjutkan, kegiatanmu teruskan, didukung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itulah makanya sampai sekarang ada namanya semaan Al-Quran di rumah. Ya ini salah satu dalilnya. Yang mau saya garis bawahi, ini sahabat berupaya mengumpulkan orang untuk baca Al-Quran di rumah. Dan ketika suaranya merdu, sampai-sampai Nabi datang, Nabi Muhammad SAW. Nah kalau suara kita memang merdu betul, maka tidak khayal kalau dari alam barzah, para aulia wassolihin, yang arwah-arwah soleh yang dapat izin untuk mengelilingi jagat raya ini, dengar suara kita, mampir ke rumah kita, sampai-sampai semoga suatu saat, Baginda Muhammad SAW mampir ke rumah kita. Itu kan nikmatnya luar biasa. Dengar suara yang merdu. Apa komentar Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu ketika mendengar seperti itu? Dalam satu riwayat dikasih tahu sahabat, tadi malam Sayyidatuna Aisyah sama Rasulullah lewat. Jadi ada beberapa kejadian ya. Rasulullah sama Sayyidatuna Aisyah lewat depan rumah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, suaranya lagi baca Al-Quran terdengar sampai luar, merdunya luar biasa, berhenti beliau berdua ini mendengarkan kemerduan suara Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu baca Al-Quran. Nah dikasih tahu, semalam Rasulullah SAW, Aisyah dengarkan suara kamu baca Al-Quran. Apa kata Abu Musa? Kalau saya tahu Rasulullah dengarkan, akan saya tak pol-pol naik gitu. Jadi yang semalam itu belum seberapa. Masya Allah. Kalau buat Rasulullah ya akan saya maksimalkan keindahan suara saya. Yang semalam itu belum seberapa. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW itu kalau dalam peperangan gitu ya, kan sahabat buat kemah. Nabi SAW tahu itu kemahnya Abu Musa al-Asy'ari dan kaumnya dari kemerduan suara Al-Quran Abu Musa dan kaumnya. Sampai Rasul keluar nyari itu. Indahnya di situ. Ikhwani rahimakumullah. Singkatnya, alhamdulillah, 1 jam sudah saya bersama antum. Insya Allah ini titik penutupnya. Ya. Man shalla minkum bil-lail falyajhar bi qira'atihi fa innal malaikata tusalli bi salatihi wa tastami' li qira'atihi.
wa inna mu'minil jin alladzina yakununa fil hawa wa jiranahu ma'ahu fi maskanihi yusalluna bi salatih wastami'una li qiraatih wa annahu yantaridu bi jahrih fi qiraatih an darihi wa anid dur allati haulahu fusakul jin wa maradatus syayatin. Nah, ini disebutkan dalam riwayat Bazzar dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda SAW, barang siapa di antara kalian sholat di malam hari, ya sholat di malam hari, hendaknya sholatnya dengan suara keras. Baik itu sholat di rumah atau di masjid, sendiri maupun berjamaah. Sholatnya dengan suara keras. Kadang kita kalau sholat maghrib misalnya nih, sendiri di rumah, terus pelan-pelan. Walaupun sendiri disunahkan suaranya keras. Kenapa? Karena ketika dia membaca Al-Quran dalam sholatnya dengan suara keras, malaikat itu akan ikut sholat berjamaah bersamanya. Dan jin-jin yang beriman juga akan ikut sholat berjamaah bersamanya. Yang ada di hawa, di udara, maupun yang ada di rumah tetangganya. Dengar ada suara Al-Quran, ngungsi dulu, kumpul, ya, ikut. Ya mungkin tonggoni turu kan ya. Nah, tetangga tidur nih kok ada yang tahajud, ada apa ya, kumpul semua tuh. Malaikatnya kumpul di situ buat soft, ya buat soft. Dan setan-setan ya, dan setan-setan yang ada di rumah itu, jin-jin yang jahat yang ada di rumah itu, ataupun di rumah tetangganya akan menyingkir karena dengar suara dia membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ngaji di rumah kita itu membantu ngusir setan di tonggo. Tergantung radiusnya, semakin hebat bacaannya, semakin terusir setan. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, keberadaan seorang mukmin di suatu wilayah, kalau betul-betul dia menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bawa kedamaian untuk rumahnya, rumah tetangganya, lingkungannya. Semakin hebat orangnya, maka akan semakin besar kedamaian yang dibawa untuk wilayahnya. Makanya pernah disebutkan warga Siwon, kota Siwon di Hadramut sana, kami baru paham kami hidup di dunia setelah wafatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu. Habib Ali Habsyi ini punya kakak Habib Husain. Habib Husain ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Habib Ali pengarang Maulid Simtuduror. Beliau wafat di kota Siwon di Hadramut sana, Yaman. Nah, warga Siwon itu mengatakan kami baru sadar kalau selama ini kami hidup di dunia setelah wafatnya Habib Ali Habsyi. Kenapa? Karena semasa hidupnya Habib Ali Habsyi itu kota Siwon seperti di surga. Kalau ada yang misalnya kok hatinya nggak enak sama temennya, itu cepat ingat. Ada ujian-ujian enteng, nggak terasa ujian. Jadi setelah Habib Ali meninggal, kena ujian itu baru terasa kok ada ujian gitu. Kenapa? Yang mikul sudah pergi. Yang menghalau setan-setan yang bawa sumpek sudah pergi. Nah makanya kadang-kadang kita ini tinggal di satu rumah gitu ya, kok rakroso sumpek ya, kok nggak pernah merasakan sumpek, jangan pede kamu. Bisa jadi yang buat nggak sumpek itu mungkin ART-nya yang ahli tahajud, ART-nya ahli ngaji, lah majikannya ahli nonton film. Ya, majikannya ahli nonton film. Beruntung punya pembantu ART karyawan yang hidupnya baca Al-Quran, hidupnya sholat, hidupnya sholawat. Sehingga rumahnya itu yatanawar, bercahaya, berkat punya penghuni yang semacam itu. Ikhwani rahimakumullah, karena itulah mari jadikan rumah kita rumah, bukan bangunan yang berbentuk rumah. Jadikan rumah kita itu bercahaya dengan cahaya Al-Quran,
cahaya zikir, cahaya ilmu, cahaya istighfar, solawat, tasbih, tahmid, takbir, dan berbagai lantunan zikir lainnya. Sehingga yang ngerumpi di rumah kita malaikat, bukan setan yang ngerumpi di rumah kita. Yang kumpul di rumah kita malaikat, bukan setan yang kumpul di rumah kita. Kalau sudah malaikat kumpul, otomatis as-sakinah itu dapat ketenangan. Kalau udah tenang, nyaman. Kalau udah nyaman, kebaikan akan datang. Kalau kebaikan udah datang, maka